Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kalkulus 11, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Respati Lasna, NPM 2657891. Iya, perkenalkan nama saya Andika Faisal dengan NPM 2006-4838-96. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Amar dengan nomor NPM 2006482943. Perkenalkan, nama saya Damar Afdalas dengan NPM 2006-579094. Perkenalkan, nama saya Edward dengan NPM 265-79024. Perkenalkan lagi, nama saya Edra dari Departemen Teknik Mesin dengan nomor NPM 20064844034. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada daftar isi kita. Yang pertama bakal dimulai sama Damar dan dilanjutkan sama setelahnya. Kita lanjut aja. Nah, soal pertama tuh ada pembuktian konvergen. Tunjukkan bahwa apakah sigma n sama dengan 1 mendekati infinite, n per 2 pangkat n adalah konvergen. Jika kita lihat di PPT berikut, cara yang pertama adalah dengan melakukan teorema uji rasio, yaitu dengan xn plus 1 per xn sama dengan n plus 1 per 2 pangkat n kali n per n ber 2 pangkat n. Nah, bisa dilihat kalau dijelas bahwa lim n mendekati infinite setengah dalam kurung 1 tambah 1 per n sama dengan setengah sama dengan L. Nah, karena L kurang dari 1, maka menurut teorema uji rasio, sigma n sama dengan 1 mendekati infinite, n per pangkat 2n adalah konvergen. Ya, boleh soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ada geometri. Soalnya yaitu carilah jumlah dari deret geometri 2 tambah 6 tambah 18 tambah titik-titik-titik harusnya tambah 4374. Nah, bisa diketahui bahwa awal dari sebuah deretnya itu 2 dan rasionya 3 karena jika dikali 3 maka hasilnya 2 kali 3 sama dengan 6 dan 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, di sini diketahui bahwa 4374 merupakan hasil terakhir. Nah, kalau dilihat dari rumusnya yaitu UN sama dengan AR pangkat N min AR. Nah, bisa dilihat bahwa 4347 sama dengan 2 kali dalam kurung 3 pangkat N min 3. Nah, habis itu ubah ruasa menjadi 3 pangkat N kurang 3 sama dengan 4347 per 2. Nah, sudah seperti itu, jadinya 3 pangkat N min 3 sama dengan 2187. Nah, karena dilihat dari ruas kirinya pada rata 3, jadi kita ambil kesimpulan bahwa yang kanan itu merupakan 3 pangkat 7. Jadi 3 pangkat N min 3 sama dengan 3 pangkat 7. 3-nya hilang semua, jadinya N min 1 sama dengan 7. Jadi dapat diambil kesimpulan N sama dengan 8. Jadi yang kita cari yaitu S8. Nah, S8 sama dengan rumus A dikali R pangkat N min R per R min 1. Kenapa R min 1? Karena rasionya lebih dari 1. Jadi rumusnya R min 1. Jadi kalau R kurang dari 1, maka rumusnya menjadi 1 min R. Jadi kita masukin aja angka-angkanya, yaitu 2, 3 pangkat 8 min 1 per 2. Nah, 3 pangkat 8 udah dijabarin jadinya 2 dikali 60 per 2. Jadi 2-nya coret, hilang, jadinya S8 sama dengan 6560. Begitu jawabannya. Nah, bisa dilihat dari tabel berikut, ada 2 tabel, saya menjadikan 2 tabel, yaitu tabel SN dan tabel UN. Jadi cara mendapatkan tabel SN tuh kita menggunakan aplikasi yang bernama Microsoft Excel, kemudian kita masukin semua penjumlahan geometrinya dari mulai 2, 6, 18, 54, 168, dan seterusnya. Kemudian
kita drag saja, terus kemudian kita masuk ke insert, dan kemudian kita cari yang recommend chart, lalu mendapatkan tabel grafik seperti ini. Nah, UN sama saja, tinggal kita cari U1-nya berapa, U2 berapa, U3 berapa, sampai ke 4374, yaitu U8. Jadi kita mendapatkan sama saja, kita drag saja semuanya dari U1 sampai U8, kemudian kita recommend chart, lalu dapat grafik seperti di bawah. Terima kasih. Bisa lanjut. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Edra dari Departemen Teknik Mesin. Hari ini di sini saya akan menjelaskan tentang teorema C, yaitu teorema absolut. Nah, di sini kita menggunakan tanda absolut untuk mengetahui status dari infinite series ini, apakah dia konvergen atau divergen. Di sini kita lihat ada sigma n dari 1 sampai infinite dari fungsi min 1 pangkat n kali n pangkat 3 per n pangkat 3 plus 5. Kita lihat lagi di sininya. Itu udah saya copy. Nah, kalau misalnya kita taruh dia sebagai absolut atau mutlak, kita dapat sigma n dari 1 infinite n pangkat 3 per n pangkat 3 plus 5. Kenapa kayak gini? Kalau kita lihat nih, min 1, kalau misalnya di absolutin kan jadi 1. Kalau 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 2, 1 pangkat 3, 3, dan seterusnya sampai infinite. Nah, jadi hanya satunya hilang. Nah, kita jabarin lagi. Jadi kita jadiin limit n menuju tak hingga dari n pangkat 3 per n pangkat 3 plus 5, terus dua-duanya kita bagi n per 3. Nah, hanya menyisakan jadinya limit n menuju tak hingga 1 per 1 plus 5 per n plus 3. N pangkat 3. Nah, ketika kita masukkan infinite-nya, kita dapat 1 per 1 plus 5 kali 0. Hasil limitnya adalah 1. Nah, hal ini menjelaskan bahwa infinite series ini bersifat divergen. Nah, jadi dia tuh hasilnya akan menuju, kayak jumlah hasil totalnya akan infinite. Oke, kita lanjut lagi. Boleh tolong lanjut, Dok? Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang divergence test atau tes divergen. Nah, di sini kita dapat sigma n dari 1 sampai infinite dari 2n per 3n min 4. Nah, kita ingin mengetahui di sini bahwa apakah fungsi ini tuh divergen atau konvergen. Nah, kita lakukan dengan di sini sigma n dari n sama dengan 1 hingga infinite, dari infinite series 2n per 3n min 4, kita lakukan limit dari limit n menuju tak hingga dari an sama dengan limit n menuju tak hingga 2n per 3n min 4. Nah, ini kita kali 1 per n semua menjadi limit n sama dengan n menuju tak hingga dari 2 per 3 min 4 per n. Nah, ini kita masukin min 4 per n, itu hasilnya kecil sekali, kita bisa anggap 0. Jadi kita dapat 2 per 3. Yang berarti itu limitnya bukan 0. Nah, kalau limitnya 0 tuh dia tuh konvergen. Nah, di sini dia limitnya 2 per 3, jadi dia divergen, dan dia hasilnya totalnya SN-nya bakal infinite. Nah, oke, bisa dilanjut. Oke, perkenalkan lagi, nama saya Reswati Lasna Wicaksana dari Departemen Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin Paralel.
NPM 205.789.61. Nah, untuk soal pertama saya adalah sifat-sifat barisan, di mana di sini yang saya pakai adalah barisan aritmatik. Nah, soalnya adalah sebelumnya barisan aritmatik itu apa? Barisan aritmatik adalah barisan bilangan yang mempunyai suatu pola tertentu. Polanya adalah selisih setiap dua suku berurutan sama atau tetap. Dengan kata lain, setiap suku kecuali suku pertama pada barisan aritmatika diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau menguranginya dengan suatu bilangan tetap. Nah, soalnya adalah diketahui suku kelima dan suku ke-10 adalah 3 dan 28 berturut-turut. Angka ini berada dalam suatu barisan aritmatika. Lalu carilah barisan aritmatika dan grafik Excel-nya. Nah, untuk rumus dasar barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B. UN adalah suku ke N, A adalah suku pertamanya, N adalah sukunya, lalu B adalah selisih antara suku-sukunya. Lalu untuk mencari suku, itu dengan suku keberapa dikurang suku keberapa per selisih sukunya. Seperti ini bedanya adalah 28 dikurang 3 karena suku ke-10 dikurang suku ke-5 lalu per 10 dikurang 5. Lalu makanya bedanya 5. Lalu kita masukin ke rumus awal 3 sama dengan A plus 5 karena yang saya pakai adalah suku ke-5, maka suku ke-5-nya sama dengan 3 dikali 5 bedanya. Maka didapatkan hasilnya A sama dengan negatif 17. Lalu didapatkan maka A-nya min 17, maka dari situ tinggal ditambahin dengan 5, min 17, min 12, min 7, min 2, 3, 8, 13, 18, 23, 28. Nah, Excel-nya seperti ini ada kesalahan. Ini Excel-nya untuk slide berikutnya. Next saja. Nah, ini lalu yang soal kedua adalah deret aritmatik. Deret aritmatik itu penjumlahan suku-suku aritmatika. Nah, di sini soalnya adalah cari jumlah 20 suku pertama dan suku ke-20 dari deret 10 plus 6 plus 20 min 20 min 6 min 10 dan seterusnya. Nah, lalu untuk mencari suku ke-20-nya seperti rumus yang di awal, yaitu 10 plus 20 karena suku ke-20 dikurang 1 dikali min 4. Min 4 adalah perbedaannya. Nah, maka suku ke-20 dapatkan min 66. Lalu rumus deret adalah SN sama dengan A per 2. A adalah suku pertama dalam kurung 2 kali A plus N min 1 kali B. Nah, untuk mencari jumlah 20 suku pertama, yaitu dengan 20 per 2 dikali 2 kali 10 plus 20 dikurang 1 dikali min 4. 20 adalah suku ke-20, 10 adalah suku pertamanya, lalu B-nya sama dengan min 4. Lalu dapatkan 10 dikali 20 tambah 19 dikali min 4. Lalu 19 dikali min 4 ditambah 20 sama dengan negatif 56. Lalu 10 dikali negatif 56 sama dengan negatif 560. Grafiknya ada di slide sebelumnya. Next. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Edward. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang linear direct convergence. Jadi, linear direct convergence itu sebenarnya kayak ada dua deret tangga yang berbeda. Hanya dari M suku pertama kan mempunyai kekonvergenan yang sama. Jadi misalnya kayak dia punya angka depan yang sama, itu bakal mempunyai kekonvergenan yang sama. Nah, jadi contoh soal yang saya punya saat ini ada sigma K sama dengan 2 sampai infinite dan 4 dikali 2 per 8 pangkat K min 6 dikali 2 per 5 pangkat K. Nah, itu jadi
jawabannya ada di kanan sini, Sn sama dengan 4 yang kita keluarin, 4 sigma K sama dengan 1 sampai ta hingga 2/8 pangkat K min 7 dikali 2/5 pangkat K. Ini seperti ada kesalahan di soalnya. Soalnya itu harusnya 7. Nah, yang di angka terakhir harusnya 7. Nah, habis itu sama dengan 4. Kita 4 dikali 1/4 per 1 min 2/8 dikurang 7 dikali dengan 2/5 diper 1 min 2/5. Nah, ini disederhanakan menjadi di bawah sini harusnya 4 dikali 1/4 per 6/8 min 7 2/5 min 3/5. Menjadi sederhana jadi 1 min 14/3 dan hasilnya adalah min 11/3. Nah, jadi berdasarkan hasil ini bisa diasumsikan, maksudnya bisa disimpulkan bahwa hasil ini adalah hasil yang konvergen. Nah, ini yang kedua saya akan menjelaskan tentang teorema Apit. Teorema Apit ini jadi cara untuk menghitung limit dengan cara menunjukkan bahwa suatu fungsi mempunyai dua pengapit dari kiri dan kanan yang sama-sama menuju limit yang sama. Nah, ini saya ada contoh soal, hitunglah limit X mendekati 0 akar X dikali 1 plus sin kuadrat 1/X. Ini jadi kalau kita hitung jadi limit X mendekati 0 akar X, ini seperti soal tadi. Nah, ini kita menggunakan perhitungan teorema Apit. Kalau kita ini jadi sin 1/X yang diantara 1 dengan min 1. Nah, kalau menggunakan teorema Apit itu harus begini, kayak jadi ada 1 di kirinya min 1, kayak nggak boleh angka yang berbeda. Nah, jadi terus kita menggeser angkanya jadi 0 kurang dari sama dengan sin kuadrat 1/X kurang dari 1. 1 kurang dari 1 plus sin kuadrat 1/X kurang dari 2. Ini lanjut disederhanakan jadi akar X kurang dari akar X 1 plus sin kuadrat 1/X kurang dari 2 akar X. Nah, ini kita taruh limit di ruas kanan dan kiri. Jadi limit X mendekati 0 akar X sama dengan 0 sama dengan limit 2 akar X mendekati 0. Terus ini jadi ini kesimpulannya ada limit X mendekati 0 akar X dikali 1 plus sin kuadrat 1/X sama dengan 0. Bisa dilanjut. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Amar dari Departemen Teknik Mesin. Untuk di slide yang berikut ini, saya akan menjelaskan tentang uji error konvergen yang dipakai pada fungsi AN di soal ini. Jadi, pada slide ini, maksud saya pada kali ini, contoh soal yang saya ambil adalah pada AN 2N plus 20 per N plus 3 plus 1. Nah, di sini kita coba deret dulu, kita masukkan N-nya pada soalnya, dan dilihat pada tabel yang di kiri bawah itu, saya mengujinya sampai 10, di mana N1 itu sama dengan AN-nya itu 6,5, dan seterusnya hingga yang ke-10 itu 4,079. Nah, di sini saya memasukkan L-nya, yaitu memindahkan bentuk AN ini menjadi limit N menuju mendekati infinity. Nah, dengan hasilnya itu saat menerapkan limit ini mendapatkan L sama dengan 3. Nah, untuk mendapat nilai error konvergennya ini, saya mengambil salah satu hasil N yang ada di tabel sebelumnya itu. Nah, yang saya ambil itu pada contoh ini adalah N sama dengan 4. Nah, bisa dilihat juga pada tabel di sebelah kiri itu, pada N sama dengan 4, AN yang merupakan hasilnya itu adalah 5. Dan di sini
saya memasukkan rumus untuk menguji error konvergen ini. Nah, di rumusnya itu merupakan mutlak dari AN dikurang L itu lebih kecil daripada nilai errornya. Nah, kita masukkan saja AN yang kita gunakan sebagai contoh yaitu pada N4, yaitu hasilnya 5. Dan kita kurangkan pada hasil L yang kita peraih dengan mengubah AN ini menjadi limit, yaitu 3. Hasilnya adalah mutlak 2. Nah, mutlak 2 ini merupakan nilai errornya. Jadi, nilai error E itu nominalnya adalah 2, dan ini ada berada pada N sama dengan 4. Dan di chart ini terlihat itu untuk tabelnya. Ya, berikutnya. Nah, ini sekarang saya akan menjelaskan tentang teori barisan monotomik, di mana saya mencari dengan 4 suku pertama, saya menggunakan teorema kemonotonan untuk membuktikan baris dari AN sama dengan 2N plus 3 per 5 pangkat N itu konvergen. Nah, caranya gimana sih? Jadi saya masukkan nilai N-nya itu dari suku pertama hingga suku keempatnya, yaitu di mana suku pertama saya masukkan N sama dengan 1, di mana hasilnya merupakan 2,5. Pada N sama dengan 2, hasilnya itu 1,75. Dan pada N sama dengan 3, hasilnya itu 1,125. Dan pada N sama dengan 4, 0,6875. Dilihat juga pada hasil ini semua bahwa N itu positif untuk semua N. Jadi dari hasil ini kita bisa menetapkan bahwa AN itu konvergen terhadap limit L lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan daripada 0. AN-nya itu yang telah disebut di atas, yaitu 2N plus 3 per 5 pangkat N. Nah, pada grafik di kiri ini terlihat hasil grafik dari jawabannya. Ya, lanjut. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Faisal. Saya akan menjelaskan tentang teorema C, yaitu teorema absolut. Di sini saya mendapatkan contoh soal di mana buktikan bahwa sigma K sama dengan 1 sampai dengan infinite divergen, dan juga sigma K sama dengan 1 sampai dengan infinite CA K E tidak sama dengan 0. Nah, maka pertama, tanda absolut itu kita dipakai untuk mengetahui apakah divergen atau konvergen. Misalkan sigma K sama dengan 1. Sorry, Dok. Oh ya, sorry. Oh ya, misalkan sigma K sama dengan 1 mendekati infinite CAK converge dan C tidak sama dengan 0, maka 1 per E itu bisa didefinisikan sebagai sigma K sama dengan 1 sampai dengan infinite sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan infinite CAK, dan bisa juga disederhanakan lagi menjadi 1 per C sigma K sampai dengan infinite sama dengan 1 CAK. Dan juga akan konvergen jika menggunakan teorema B. Mungkin itu saja buat soal ini. Next. Nah, untuk tes divergen, saya mendapatkan contoh soal buktikan bahwa sigma N sama dengan 1 sampai dengan infinite 6 pangkat N per 4 pangkat N tambah N pangkat 3 adalah divergen. Di sini saya bisa memberikan 2 cara. Yang pertama, dengan menggunakan uji limit, maka kita akan mendapatkan limit N mendekati infinite 6 pangkat N per 4 pangkat N tambah N pangkat 3. Kita bagi dengan 6 pangkat N per 4 pangkat N berdasarkan dari rasio pangkat tertinggi. Maka kita akan mendapatkan limit
N sama dengan N mendekati infinite, 6 pangkat N per 4 pangkat N ditambah N pangkat 3 dikali dengan 4N per 6N, maka 6N-nya atas dan bawah akan kita coret, maka kita akan mendapatkan limit N mendekati infinite, 4 pangkat N per 4 pangkat N tambah N pangkat 3. Maka pembilang dan penyebut akan dikali dengan 1 per 4 pangkat N, maka kita akan mendapatkan limit 1 per 1 ditambah N pangkat 3 per 4 pangkat N. Di mana kita akan mendapatkan 1 karena dua-duanya adalah konstanta, maka mendapatkan 1 per 1 tambah limit N mendekati infinite N pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat N. Nah, karena nilai dari limit N mendekati N pangkat 3 per 4N ini, jika kita masukkan nilai infinite-nya, dia akan sama dengan 0, maka kita bisa mendapatkan bahwa limit N mendekati infinite 6 pangkat N per 4 pangkat N ditambah N pangkat 3 sama dengan 1. Dikarenakan nilai dari limit AN tidak sama dengan 0, maka terbukti bahwa AN adalah direct divergen. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, dan mungkin itu adalah akhir dari presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.